Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya bagi para peserta didik di tingkatan SMA dan SMK. Semoga kita tetap semangat untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu agama. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mengkaji tentang penyelenggaraan jenazah. Ini adalah materi yang sangat penting karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan al-mautu babun kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu ibarat sebuah pintu dan semua manusia pasti akan melaluinya. Itulah sebabnya kita harus mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah, karena semua orang pasti akan mengalami hal ini. Karena materi ini dua lingkupnya sangat luas dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, materi ini mungkin insya Allah akan kita bahas dalam 3 pertemuan. Maka untuk pertemuan ini kita membatasi materinya pada 3 hal pokok saja. Yang pertama adalah hukum penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, pahala dalam mengurus jenazah. Dan yang ketiga, kewajiban orang hidup terhadap jenazah. Baik, ananda sekalian, yang pertama adalah hukum penyelenggaraan jenazah. Hukum penyelenggaraan jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah. Karena dalam hukum Islam ada 2 fardu atau ada 2 wajib, sesuatu yang wajib. Ada disebut dengan fardu ain atau wajib ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah wajib individu seperti sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah fardu ain, wajib individu. Artinya jika ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka konsekuensinya dia sendiri yang menanggung dosanya. Meski ibu bapaknya, meski saudara-saudaranya melaksanakan sholat, itu tidak menggugurkan kewajiban dirinya selama dia tidak melaksanakan sholat. Nah, itu dimaksud dengan fardu ain. Sementara fardu kifayah itu adalah, nah ini dia, wajib kelompok. Ya, artinya jika sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Nah, inilah hukum penyelenggaraan jenazah. Artinya jika ada di sebuah kampung ada orang yang meninggal, lalu kemudian orang yang meninggal itu, maka menjadi wajib bagi orang sekampungnya untuk mengurus jenazahnya. Nah, akan tetapi jika ada sekelompok orang yang telah mengurus jenazah tersebut, maka orang yang lain yang tidak terlibat dalam pengurusan jenazah itu menjadi gugur kewajibannya, menjadi tidak berdosa lagi. Kecuali jika dalam sebuah kampung ada orang yang meninggal, lalu tidak ada orang yang ingin mengurus jenazahnya, sementara jenazah itu orang Islam. Nah, maka seluruh warga kampung itu akan berdosa, karena ini adalah wajib. Nah, cuma wajibnya wajib kifayah namanya. Nah, selanjutnya, pahala mengurus jenazah. Nah, jadi pahala mengurus jenazah itu ternyata merupakan amal yang sangat mulia. Oleh sebab itu, ananda sekalian, jangan ada yang takut atau tidak mau terlibat dalam mengurus jenazah, apalagi kalau jenazah itu adalah keluarga dekat kita. Karena ternyata ini adalah amal yang sangat mulia. Ini ada hadis dari Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta yudfana falahu qiratani." Qila, "Wa mal qiratani ya Rasulullah?" Qala, "Mithlul jabalainil azimaini." Muttafaq alaih.
Ini hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nah, kita lihat artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tazkiyah atau ikut dalam penyelenggaraan jenazah hingga disolatkan, maka ia mendapat pahala seperti 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai dikuburkan, maksudnya dia ikut dalam prosesi memandikan, menyalatkan hingga menguburkan, ikut ke pekuburan, maka baginya dia mendapat pahala 2 qirat. Ini sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa itu qirat? 2 qirat itu ya Rasulullah. Nah, lalu Nabi menjawab, itu seperti 2 bukit besar. Nah, jadi ini luar biasa ya pahalanya dalam mengurus jenazah, karena kita bisa mendapatkan pahala seperti 2 bukit besar. Nah, itu dia. Selanjutnya, ini kewajiban orang hidup terhadap jenazah. Nah, ini tuh tadi menjadi batasan materi yang kedua. Nah, kewajiban orang hidup terhadap jenazah. Kewajiban orang hidup terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyalatkan, yang keempat menguburkan. Nah, ini 4 ini yang menjadi kewajibannya orang hidup terhadap jenazah. Mari kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Nah, ini ada syarat dalam memandikan jenazah. Yang pertama ada badannya walaupun sepotong. Seperti misalnya kasus jatuhnya pesawat, lalu kemudian hanya ada jenazah yang ditemukan cuma tangannya saja, dan hasil DNA menunjukkan bahwa itu adalah keluarga kita, maka itu meskipun tangannya itu harus dimandikan, lalu kemudian dikafani. Nah, jenazahnya orang Islam, ya, jadi kita tidak wajib untuk menyelenggarakan jenazah yang non-Muslim. Nah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendak laki-laki pula. Nah, perempuan tidak boleh memandikan jenazah. Nah, kecuali dia adalah istrinya. Begitu pula sebaliknya, jika jenazah itu perempuan, maka yang berhak memandikan harus perempuan. Tidak boleh laki-laki. Ya, boleh laki-laki kalau dia adalah suaminya. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya pun tidak bisa. Ya, kalau dia tidak sejenis. Tuh. Jadi kalau anaknya perempuan sementara yang meninggal adalah bapaknya, anak perempuannya tidak boleh ikut memandikan. Kalau istrinya boleh, karena antara suami istri itu kan tidak ada lagi rahasia-rahasiaan. Ya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika sebuah kampung itu sangat terisolir, lalu yang di situ hanya ada seorang laki-laki. Laki-laki itu hidup sebatang kara, dia tidak punya istri. Lalu ternyata celakanya lagi, laki-laki yang satu ini meninggal. Lalu siapa yang harus mengurus jenazahnya? Sementara dia daerah yang terisolir. Kalau mau mengundang orang dari kampung seberang, itu butuh waktu berhari-hari untuk sampai di kampung ini. Sementara dalam Islam itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, jenazah itu disegerakan pemakamannya. Lalu siapa yang mandikan? Sementara orang kampung itu hanya sendirian, dia sendiri laki-laki, sementara dialah yang meninggal. Semuanya adalah perempuan dalam warga kampung itu. Nah, ya, jadi maka jawabannya adalah, kalau terjadi kasus seperti ini, meskipun kasus ini sangat langka terjadi atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi, tapi namanya ilmu, ya tidak apa-apa kita bahas di sini. Maka jika terjadi kasus seperti itu, maka jenazah itu cukup ditayamumkan saja, tidak usah dimandikan, karena tidak ada laki-laki, hanya sendirian saja. Nah, dia sendiri yang mengalami kematian. Nah, selanjutnya Nanda sekalian, kewajiban kedua adalah mengafani jenazah. Nah, kita lihat, jenazah laki-laki disunahkan 3 lapis kain kafan. Nah, jenazah perempuan disunahkan 5 lapis kain kafan. Nah, jadi kalau laki-laki 3 lapis kain kafan itu dihamparkan, lalu kemudian jenazah diletakkan di atasnya. Begitu pula kalau perempuan, kain kafan dihamparkan 5 lapis, jenazah diletakkan di atasnya, baru dikafani, dibungkus dengan rapi. Ya. Lalu kemudian menyelatkan jenazah. Ya, menyelatkan jenazah. Nah, ini pertama
jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila jenazah perempuan, maka imam berdiri di dekat perut jenazah. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Jadi jangan sampai suatu ketika Anda ditunjuk menjadi imam salat jenazah, maka kalau jenazahnya laki-laki, maka berdirilah imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, berdiri sejajar dengan perut atau dadanya jenazah. Ya, lalu kemudian disunahkan banyak jamaahnya. Ya, jadi semakin banyak yang menyelatkan jenazah itu semakin bagus. Itu sesuai sunnah Rasulullah. Nah, minimal 3 saf ya. Nah, bahkan jika jamaahnya sedikit pun diupayakan itu tetap 3 saf. Dicukupkan 3 baris. Nah, rukun salat jenazah. Nah, dia rukun salat jenazah. Nah, yang pertama itu niat. Nah, apa niat ketika salat jenazah? Ini dia. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin farda kifayati lillahi ta'ala. Nah, usolli ala hazal mayyiti. Nah, kalau perempuan, haza diganti jadi hadhil mayyitati arba'a takbiratin farda kifayati lillahi ta'ala. Nah, berdiri bagi yang mampu. Nah, ya, berdiri bagi yang mampu, rukun yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah melakukan takbir 4 kali. Nah, jadi takbir 4 kali. Ingat bahwa hanya takbir 4 kali, tidak ada sujud dan tidak ada ruku. Ya. Nah, setelah takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi kita setelah tadi niat usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin farda kifayati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama ini kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai waladhdallin, ya, ila akhiril ayat surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, maka kita takbir lagi yang kedua. Allahu Akbar. Nah, lalu setelah takbir yang kedua ini membaca ini salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi membaca salawat kepada Nabi. Lalu kemudian setelah membaca salawat ini takbir lagi yang ketiga. Allahu Akbar. Ini takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga ini kita membaca doa untuk jenazah. Nah, doanya adalah ini. Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini doanya. Kalau dia jenazahnya perempuan, maka domirnya ini diganti jadi ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa'fu anha, ya. Jadi ini doa setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, kita takbir yang keempat. Allahu Akbar. Nah, takbir yang keempat, doa yang dibaca adalah, nah ini dia. Allahumma la tahrimna ajarahu wa la tabtinna ba'lahu waghfir lana walahu. Nah, jadi kalau perempuan diganti Allahumma la tahrimna ajaraha wa la tabtinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu baru kita salam ke kiri dan ke kanan. Nah, itu cara dalam melaksanakan salat jenazah. Jadi mohon kepada Anda sekalian supaya ini dicermati, dihafal-hafal itu doa-doanya, karena dan apabila ada orang yang meninggal, maka jangan pernah takut untuk terlibat dalam pengurusan jenazah. Ya, jadi ini Anda harus ketahui, hafal-hafal itu bacaan-bacaannya, lalu kemudian upayakan pelajari cara mempraktekannya, karena nanti akan kita ada praktek setelah ini. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita bisa pertemuan tatap muka untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan jenazah. Nah, lalu kemudian yang keempat, ini adalah kewajiban yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, jadi menguburkan jenazah itu ini contoh liang lahat, ya. Ini contoh liang lahat. Jadi biasa turun 4 orang dalam liang lahat itu untuk memakamkan jenazah. Ya, jadi ada satu di bagian kepalanya, di bagian dadanya, di bagian perutnya dan bagian kakinya, itu 4 orang. Lalu kemudian yang menguburkan itu membaca doa, ya, membaca doa. Nah, doanya itu adalah ini dia. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, jadi ini doa dibaca ketika sedang menguburkan jenazah.
Nah, jadi ini lagi-lagi kalau tadi pahalanya dikatakan kalau ikut menyelatkan, menyelenggarakan sampai menguburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 kirab, ya, seperti 2 bukit besar. Nah, Anda sekalian, kita sudah tiba pada penutup, ya. Jadi ini penutup, kalimat penutupnya. Di penutup ini saya kembali akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Iktanim hamsan kabla hamsin. Nah, jadi iktanim hamsan kabla hamsin. Ini Rasulullah berpesan. Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum kedatangan 5 perkara. Nah, kemudian syababaka kabla haramika. Nah, jadi syababaka kabla haramika. Nah, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihatika kabla sakamika. Nah, jadi yang kedua, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Waginaka kabla fakirka. Manfaatkan kayamu sebelum datang fakirmu. Wafiragaka kabla syu'lika. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah, lalu yang kelima, wahayataka kabla mautika. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian. Ya, jadi ini pesan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa apalagi bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena siklus itu akan terus berputar, kadang di bawah, kadang di atas, tidak selamanya di atas, tapi kadang pula di bawah. Makanya kalau kita masih muda, manfaatkan masa muda itu, karena tua itu merupakan sebuah keniscayaan. Kalau kita sehat, manfaatkan waktu sehat, karena jangan sampai suatu lusa kita sakit. Kalau kita kaya, dermakanlah sebagian harta yang kita miliki, karena jangan sampai besok lusa kita mendapatkan kesempitan hidup dan kita tidak bisa bersedekah lagi. Ya, termasuk manfaatkanlah hidup, buat amal sebanyak-banyaknya, karena kematian pasti akan menjemput kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.